Hai guys, perkenalkan nama saya Tiara. Saya dan tim Easy Grow saat ini sedang ada di Batu Malang. Agenda visit kali ini kita itu mau ke salah satu institusi dari Kementerian Pertanian, yaitu Balitdistro ya di Batu Malang ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya seputar Balitdistro dan juga produk Easy Grow tentunya. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja yuk kita berangkat. Halo sahabat Easy Grow, sekarang Tiara sudah ada di Balitdistro. Nah, kemarin Tiara janjikan kalau kita akan cari-cari informasi mengenai Balitdistro. Sebenarnya kita mau ketemu sama Pak Yusuf nih, tapi beliau ini saat ini tuh lagi ada di kebun clearan. Nah, tapi nanti kita ke sana. Sebelum ke sana, kita mau lihat-lihat Balitdistro dulu. Ikutin yuk. Halo sahabat Easy Grow, saat ini saya Tiara sudah sampai nih di Balitdistro. Tepatnya ini kita lagi ada di kebun clearan. Nah, saat ini saya sedang bersama Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf, mohon perkenalkan diri Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf, Kepala Kebun Clearan Balitdistro. Itu ya, Kepala Kebun. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Kalau saat ini lagi sibuk apa nih Pak? Ini lagi karena musim penghujan, kita lagi sibuk memupuk, terus menyemprot ya, ini kegiatan harian lah, budidaya itu aja. Oke. Gini Pak, ada beberapa sahabat-sahabat Easy Grow nih yang belum tahu, mungkin belum tahu Balitdistro. Nah, Balitdistro sendiri ini tuh apa sih Pak? Jadi jadi Balitdistro sendiri itu adalah Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika yang memandati 5 varietas. Yang pertama adalah ada jeruk, lengkeng, stroberi, apel, dan anggur. Kalau akhir-akhir ini kegiatan penyuluhan terakhir di mana ya Pak? Kalau kegiatan penyuluhan kita, karena mandatnya itu kita ini Balai Penelitian, jadi terutama jeruk, ini kita dari Sabang sampai Merauke. Oke, terakhir deh Pak, itu habis kemana nih Pak Yusuf nih? Saya kemarin masih dari Bandung aja, dari Garut. Iya. Jadi ada jadwal tertentu kita ke luar kota untuk melihat penelitian. Jadi ada beberapa daerah gitu yang dibuat untuk penelitian, mulai dataran rendah, dataran tinggi sampai dataran medium. Pakai planter bag Easy Grow kan Pak? Yang jelas begitu. Jadi kemarin, jadi gini, saya coba jelaskan ya, kita kenapa kok pakai planter bag Easy Grow. Jadi di perbenihan itu ada beberapa benih yang nantinya itu kita jual benih dengan kemasan kecil ya, kayak polybag kecil. Itu nanti kita jual untuk petani. Jadi benih kayak jeruk itu ketinggian dengan spek 30-40 ya tingginya. Itu nanti dijual ke petani untuk ditanam di lapang. Nah, kalau yang nanti belum terjual, karena tanaman itu hidup, dia akan menjadi besar. Nah, kalau masih belum terjual atau mungkin belum diperlukan oleh petani, kita perbesar. Oh, diperbesar. Iya, kita perbesar dengan memakai wadah yang lebih besar. Nah, itu tadi yang kita bilang, kita pakai planter bag. Nah, kebetulan juga
kita pakai planter bagnya Isigro. Planter bag Isigro. Tapi sebelumnya dulu kita memang pernah pakai planter bag yang lain. Oke. Kenapa tuh Pak jadi beralih ke Isigro? Jadi gini. Oke. Pengalaman yang kita lakukan, apa yang kita pernah alami itu planter bag yang hasil daur ulang ya. Oke. Jadi produk home industry itu adalah produk daur ulang limbah yang kemasan wadah saya kurang tahu wadahnya itu apa. Yang itu memang kalau dari kualitas kurang sih, karena gini, kita kemarin coba pakai wadah yang sudah dibentuk planter bag itu memang tebel, cuma ketahannya kurang. Oke, jadi yang tebel itu belum tentu tahan ya Pak? Iya, belum tentu tahan. Jadi kita coba gini, kita kemarin kita buat itu untuk tanaman jeruk, ternyata 3-4 tahun udah rusak. Okay. Jadi sebetulnya bukan masalah tebelnya, kualitas. Dan itu memang wadah itu, kalau wadah bekas ya kan udah hampir pakai, harusnya itu dibuang. Karena daripada dibuang mungkin dipakai. Tapi memang kalau kita pakai yang untuk tanaman dibuahkan kayak tabulan pot ya, karena kan tanaman besar itu yang dibuat di wadah besar itu namanya tabulan pot, dibuahkan sekalian. Kalau kita nggak buat yang wadah yang kuat sekalian, itu percuma, karena rugi waktu, rugi biaya lagi, nanti kita buat lagi istilahnya ganti lagi, waktunya lagi, terus beli lagi kan gitu. Nah, pernah kita ditawari produk itu, terus akhirnya kok begini produknya gitu. Ternyata 3 tahun sudah nggak kuat. Nah, ada promo pakai Isigro. Nah, kita coba Isigro. Ternyata Isigro ini masih kuat, 7 tahun pun masih kuat. Masih kuat, iya, masih 7 tahun masih kuat. Bisa masih hemat berarti kita juga. Iya, hemat biaya, tenaga, dan yang lainnya juga gitu. Nah, terus saya Isigro ini memang kan produk baru ya, produk baru yang artinya yang dicetak oleh pabrik, bukan daur ulang. Jadi mungkin kemungkinan besar kualitas bahan yang dipakai juga bagus. Dan saya dengar-dengar Isigro juga udah sampai luar negeri ya, otomatis kalau kita otomatis kalau kita kirim ke luar negeri, kualitas itu pasti harus dijaga, dan pasti ada istilahnya screening kualitas, bagaimana sih supaya dia masuk sampai dipakai di luar negeri. Nah, sampai detik ini tanaman jeruk, lengkeng atau anggur atau mungkin stroberi yang kita pakai itu semua pakai Isigro karena kuat. Tapi Pak, kalau misalnya dari segi kesehatan tanamannya sendiri kan, kalau misalnya pakai limbah itu kan juga maksudnya nggak sehat ya Pak untuk kesehatan mantul? Ya, yang jelas begitu, karena kalau yang limbah itu otomatis terkontaminasi mungkin bahan kan pembungkus itu kan limbah itu kan terpal itu kan pembungkus. Secara otomatis pembungkusnya nggak makanan, pasti bahan kimia. Nah, bahan kimia pasti nempel ke wadah itu. Nah, otomatis kalau wadah itu ternempel bahan kimia yang nantinya merusak, berefek pada tanaman akan rusak juga, akan jelek juga. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus berpikir panjang. Wadah itu harus kita pikirkan dulu. Walaupun ini murah, tapi kalau ini kualitasnya kurang bagus, kita rugi juga, kita ganti lagi, terus waktunya, biayanya juga kan gitu. Lebih baik yang agak mahal dikit, tapi kualitasnya terjamin, kan begitu. Kalau di KP Kebun Punten sendiri itu lebih ke fokus bibit jeruk ya Pak? Kalau KP Telkom, KP Punten IP2TP ya. IPPTP ya. IP2TP. Iya. Itu sudah memang khusus untuk tanaman jeruk ya, untuk menghasilkan benih jeruk unggul. Nah, tadi sudah saya bilang kalau tanaman ini masih belum ditanam oleh petani, belum istilahnya belum dipakai oleh petani, tanaman kan otomatis besar.
Nah, kita cari wadah yang lebih besar. Lebih besar itu, dan dibuahkan kadang-kadang kita buat untuk tabulan pot, dibuahkan di dalam pot. Kan tabulan pot ini kan tanaman yang dibuahkan di dalam pot untuk lahan sempit, contoh di pekarangan atau depan rumah. Tapi nggak ada lahan yang nggak ada lahan. Mungkin walaupun punya lahan, tapi dia pingin di depan rumahnya, dia petik sendiri. Nah, itu pakai namanya tabulan pot. Nah, ternyata pilihan utama yang kita pakai planter bag. Nah, isi grow tadi yang kita pakai, bukan pot. Kalau pot itu berat, kita ngangkat berat. Tapi kalau pakai planter bag, apalagi yang isi grow ini, dia ada kupingannya, ada telinganya. Jadi kita kalau ngangkat tinggal ngangkat aja, ya lebih mudah. Terus kalau umpamanya terlalu berat, kita pakai kayu, 2 orang udah tinggal ngangkat. Kalau pot begini berat. Nah, pengalamannya juga yang pakai yang produk yang lain, diangkat gini kupingannya jebol. Jadi nggak kuat jahitannya itu. Karena kan bekas tadi. Jadi diangkat langsung jebol. Kan banyak nih Pak, petani tuh mau belinya yang murah gitu. Kalau dari Bapak sendiri, saran-sarannya untuk petani yang supaya bisa menanam bibitnya bagus dan juga planter bagnya awet, itu gimana Pak? Kalau istilahnya, saran-sarannya? Saran saya begini, kita lebih baik sesuatu yang berkualitas bagus, harganya mahal sedikit, tapi kita hemat. Jadi kita dari hemat dari keuangannya, mungkin hemat waktunya, dan kualitasnya bagus. Jadi kita nggak bingung-bingung gitu loh. Jadi 1 kali pakai itu udah agak lama. Nah, ini pengalaman di kita 7 tahun nggak masalah pakai isi grow. Iya. Jadi pengalamannya begitu. Mungkin nanti kita bisa lihat-lihat di luar kali ya Pak? Iya, boleh. Nanti bisa dilihat. Oh, ini loh kemasannya isi grow itu kayak apa, kita pakai kayak apa gitu. Supaya bisa ada buktinya gitu ya Pak ya. Nanti kita bisa ngelihat di IPTP Telkom, Punten ya. Ya, di situ kita pakai semuanya, pakai produk isi grow, tabulan pot. Oke, siap. Makasih banyak nih Pak waktunya Pak. Sama-sama. Udah ngerepotin di sini. Nggak apa-apa. Iya. Oke, nanti kita lanjut ke lihat planter bag easy grow kita. Cobain Di. Oke guys, kita coba ini jeruk keprok 55 dari kebun percobaan Keliran. Coba Mas. Wah, segar. Gimana Pi? Juga. Mana segar? Mana jeruknya? Cobain dong. Oke, sahabat Easy Grow, tadi bincang-bincang kita bersama Pak Yusuf. Nah, sekarang kita mau cek nih produk planter bag Easy Grow kita di IP 2TP Punten. Nah, selanjutnya yuk kita ke sana untuk ngecek produk kita. Mau nerusin jalan-jalan nih.